Pemirsa, potensi pertumbuhan perusahaan gas negara sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PGAS bersama Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Bang Alfred, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, Bang Alfred, kita membahas terkait PGN begitu. Kalau dilihat dari konsistensi kinerja atau pertumbuhan dari PGN sendiri, dari analisis Anda seperti apa? Apa yang menarik dilihat dari PGN saat ini? Ya, yang menarik khususnya memang terlihat di performa mereka di 2021 bagaimana mereka bisa recovery ya. Kalau kita lihat sejak kuartal 1, kuartal kedua, kuartal ketiga konsisten, dan ini semakin meyakinkan lagi bahwa memang ke depan akan ada pertumbuhan lagi dari performa mereka, karena kalau kita lihat dari sisi produk mereka sendiri ya kita tahu bahwa gas itu merupakan sumber energi yang memang menurut kita akan menjadi cukup dominan ke depan. Apalagi ini isu tidak ada isu lingkungannya, dari sisi harga juga jauh lebih murah dibandingkan oil dan sebagainya, sehingga kalau bicara masalah isu energi terbarukan tentu ini menjadi bagian dari energi terbarukan. Jadi kalau melihat tadi dari sisi prospek produknya dan kalau kita melihat performa mereka di 2021 ini, kita melihat ada pertumbuhan yang cukup bagus yang akan terus berjalan yang bisa diraih oleh Pegas. Oke, baik. Kalau secara fundamentalnya sendiri, PGN sendiri seperti apa dari amatan Anda, Bang Alfred? Ya, kalau dari sisi fundamentalnya yang kalau kita lihat dari rasio sederhana seperti PI, valuasinya masih cukup murah ya. Jadi masih di kisaran 6 sampai 7 kali untuk PI-nya, jadi masih cukup murah. Jadi kalau melihat secara fundamental, kita melihat tadi kembali lagi bahwa secara historis sudah dibuktikan sudah mengalami recovery. Bahkan tidak ada lagi isu-isu besar ya, seperti misalnya sengketa pajak karena sudah mulai selesai di tahun ini, dan kalau kita lihat ke depan tinggal bicara masalah proses realisasi pengembangan bisnisnya, dan pengembangan bisnisnya kita tahu bahwa dari sisi upside-nya masih cukup besar. Saya ambil contoh untuk gas retailernya masih cukup besar, dan kalau kita lihat juga dari sisi konsumen industri mereka yang menjadi konsumen terbesar, kita juga melihat bahwa potensinya masih cukup besar, apalagi kalau bicara masalah recovery ya. Yang ketiga yaitu bicara masalah sinergi mereka nanti misalnya dengan institusi, khususnya bicara masalah BUMN seperti dengan PLN, kereta api dan sebagainya. Jadi kalau secara fundamental kita lihat growth-nya masih cukup bagus ke depan, dan ditambah lagi dengan tadi bahwa di 2021 ini memang hampir semua emiten-emiten kita bisa mendorong tingkat efisiensi dan efektivitas ya pasca pandemi. Jadi Pegas juga mengalami hal yang sama. Jadi dengan modal itu kita melihat ada, selain bicara pertumbuhan, memang kita melihat ada expand juga dari sisi margin mereka. Oke, baik. Nah, ini pandemi, kalau kita lihat PGN sebenarnya seberapa besar atau mungkin tidak berpengaruh begitu terkait adanya pandemi dengan kebutuhan masyarakat ataupun industri dengan membutuhkan gas. Anda sendiri melihatnya seperti apa yang bisa membuat dari sektor dari gas ini ataupun dari PGN sendiri ini bisa tetap resilient begitu di tengah pandemi? Ada tidak hal yang mempengaruhi selain itu, Bang Alfred? Ya, kalau kita lihat kemarin memang tadi bahwa dampaknya memang secara tidak langsung berasal dari tadi ya perlambatan aktivitas bisnis yang menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Dan kalau kita lihat dari konsumen terbesar mereka relatif ada di industri. Jadi ketika memang industri ekspansinya atau produktivitas turun juga tentu berpengaruh terhadap konsumsi gas, dan itu yang pengaruhnya dari sisi pandeminya. Jadi memang lebih kepada tadi ya permintaan yang memang didorong tadi karena faktor adanya perlambatan aktivitas atau perlambatan ekonomi yang menurunkan produktivitas dari industri pengguna gas perseroan. Baik, sedikit banyak tetap saja mempengaruhi begitu ya, karena itu tadi permintaan terhadap gas sendiri juga bisa sempat menurun begitu. Kalau dari anak usaha PGN, Bang Alfred melihat ya, seperti apa kinerjanya dan sejauh mana anak usaha yang mana yang paling memberikan sokongan lebih besar begitu terhadap induk usahanya, terhadap PGN?
Ya, kalau kita lihat juga ada sampai di 9 month 2021 juga kita lihat performa untuk pendapatan JO mereka dan juga tadi pendapatan di luar niaga juga mengalami kenaikan yang juga cukup bagus. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk yang menonjol kita tidak melihat cukup banyak karena memang porsi mereka masih cukup kecil dibandingkan porsi besar pendapatan mereka dari tadi untuk gas niaga. Jadi kalau melihat secara keseluruhan ya memang faktor konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap subholding gas ini kita melihat akan mendorong secara keseluruhan untuk kontribusi dari masing-masing anak usaha perseroan. Memang kalau kita lihat dari sisi anak usaha yang besar seperti Pertagas juga kita lihat overall memang tidak jauh berbeda dengan kondisi industrinya yang juga terefleksi juga dari kondisi core bisnis Pegas sendiri. Sehingga kalau kita lihat bahwa hampir semua bermain di sektor gas, jaringan distribusi dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat bahwa untuk pertumbuhannya relatif tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan dari holdingnya sendiri. Memang tadi ada potensi dari sisi monetisasi untuk jaringan distribusi, tapi sampai sejauh ini juga dalam beberapa tahun ke depan untuk jangka pendek kita belum melihat adanya kontribusi yang akan cukup signifikan dari sana. Tapi tetap ini memberikan nilai tambah yang cukup bagus karena bicara masalah bagaimana Pegas sekarang mencoba memonetisasi seluruh aset-aset mereka, termasuk tadi bicara masalah jaringan yang sudah mereka miliki. Karena memang ke depan mereka tetap akan fokus bicara masalah pengembangan jaringan dan tentu ketika mereka melakukan itu tidak hanya dari sisi pendapatan distribusi saja yang mereka dapatkan, tapi tadi kemampuan mereka memonetisasi jaringan tersebut. Oke, dan ini kebutuhannya juga harus dirasakan untuk gas sendiri untuk seluruh masyarakat Indonesia begitu ya. Mungkin tidak melebihi dari induk usahanya, tapi setidaknya kontribusinya masih terus bisa terlihat begitu ya untuk PGN sendiri. Baik, kita masih akan ada satu segmen untuk membahas seperti apa prospek dari saham PGN di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah melantai di bursa sejak 2003. Rekan Awis Nari akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Awis. Ya, terima kasih Cakri. Dan pemirsa, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 18 tahun lalu. Kita simak datanya. Kita lihat bersama di sini PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki kode saham PGAS dengan pencatatan IPO pada 15 Desember 2003 dan berada di papan utama dengan bidang usaha utama distribusi dan transmisi gas bumi di sektor energi, subsektor minyak, gas dan batubara serta industri minyak dan gas. Kita lihat bersama di sini pemegang saham PGAS dipegang paling banyak oleh PT Pertamina Persero sebesar 56,96% atau 13,8 miliar saham dan dipegang oleh publik sebanyak 43,04% atau sebanyak 10,4 miliar saham. Lalu kita bisa lihat bersama di sini pergerakan nilai saham PGAS sepanjang 2021. Di awal tahun pada tanggal 11 Januari, nilai saham PGAS berada di level 1.775. Namun di sini kita lihat dari Januari hingga Juli mengalami pelemahan yang cukup banyak di sini dan berakhir di level 975. Namun kemudian dari 26 Juli hingga 20 November nilai saham PGAS cenderung bullish dan berakhir di level 1.560 pada tanggal 20 November. Kemarin pada tanggal 27 Desember nilai saham PGAS berakhir di level 1.405 pada penutupan. Ya, demikian Cakri data yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Awis untuk informasinya terkait PGAS. Kembali ke Bang Alfred. Bang Alfred, Anda melihat pergerakan saham PGAS ini juga sempat ada konsensus beberapa analis juga begitu yang sepakat dengan harga PGN atau PGAS hingga akhir tahun begitu. Kalau melihat perkembangannya seperti ini ditutup di 1.405 kemarin, apa yang terbaca dari analisis Anda, Bang Alfred?
Ya, kalau kita lihat memang tadi saya mencermati dari sisi pergerakan harganya memang tekanannya juga cukup besar yang terjadi Iya. di semester pertama. Kontribusinya cukup banyak meskipun tadi di kuartal pertama sudah ada hasil yang cukup bagus dari performa mereka, tapi bicara masalah permasalahan pajak menjadi isu yang cukup mengganggu juga terhadap sentimen harga sahamnya di semester pertama. Iya. Yang kedua, di sepanjang semester pertama bahkan sampai di kuartal ketiga kita juga lihat asing masih terus mencatatkan net sell-nya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kenaikan yang terjadi di kuartal semenjak di kuartal akhir kuartal ketiga bahkan memasuki kuartal keempat saham Pegas mengalami mulai rebound, itu merupakan bagian dari tadi konsistensi performa mereka. Yang kedua bisa dibilang bahwa untuk permasalahan sengketa pajak juga sudah mulai tuntas. Baik. Yang ketiga juga kita lihat asing juga cukup masif terhadap pembelian saham Pegas di kuartal keempat ini. Kalau saya hitung tuh kurang lebih di kuartal 1, kuartal kedua, kuartal ketiga, net sell asing di Pegas mencapai sekitar 1,7 triliun. Namun di kuartal keempat sampai hari ini net buy-nya udah sekitar 1,3. Jadi kalau kita lihat bagaimana di penutupan, kita masih melihat bahwa tren untuk penguatan Pegas masih cukup besar untuk potensinya. Bahkan kita juga melihat dari sisi valuasi tadi bahwa masih relatif cukup murah, apalagi ke depan kita perkirakan tidak ada isu-isu besar lagi, justru lebih banyak sentimen-sentimen positif dari recovery ekonomi yang akan mendorong tadi belanja perusahaan-perusahaan sehingga membuat tadi konsumsi terhadap gas juga mengalami kenaikan. Dan ini kita juga bicara masalah pengembangan yang dilakukan Pegas juga masih terus berjalan sehingga ke depan kita perkirakan pertumbuhannya juga ada sehingga ini harusnya diikuti oleh pertumbuhan harga sahamnya. Jadi yang kalau kita lihat yang ke depan isu besarnya adalah tadi valuasi yang cukup murah sehingga ada potensi upside tadi ketika pasar nanti sudah mulai menaikkan kembali valuasinya terhadap saham Pegas. Yang kedua adalah isu pertumbuhan fundamental yang ini juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan harga sahamnya. Jadi kita lihat ada dua katalis dari Pegas. Jadi tidak hanya bicara masalah pertumbuhan fundamentalnya saja, tapi tadi peningkatan valuasi yang harusnya sudah diberikan pasar terhadap Pegas karena memang Pegas adalah bisa dibilang first liner ya untuk gas di Indonesia atau perusahaan atau emiten terbesar di sektor sektor gas. Baik. Kalau untuk valuasinya apakah sudah terbaca akan ada peningkatan begitu ya di awal tahun? Proyeksi pertumbuhan dan juga laba dari PGN sendiri dalam hitungan Anda untuk 2022 kira-kira ada di kisaran seperti apa, Bang Alfred? Ya, kalau untuk pertumbuhan pendapatan EBITDA kita masih perkirakan akan tumbuh di 2022. Cuma tadi untuk bottom line yang kita perkirakan akan sedikit mengalami penurunan dan penurunannya lebih kepada disebabkan karena tahun ini mereka mendapatkan yang namanya tadi reversal dari sengketa pajak sehingga pendapatan ini tidak didapatkan lagi nanti di 2022 dan ini yang membuat tadi menyebabkan terlihat bahwa laba bersihnya mengalami penurunan. Tapi nanti di 2023 kita perkirakan bottom line-nya juga sudah mulai tumbuh. Sebenarnya sudah mulai tumbuh secara core-nya ya. Hanya saja tadi karena ada pendapatan lain-lain yang masuk di tahun ini. Jadi kalau untuk pertumbuhan memang tidak terlalu cukup besar karena kita lihat bahwa konsumsi gas memang pertumbuhannya juga tidak terlalu cukup besar. Tapi yang kalau kita lihat dari sisi valuasi tadi yang masih murah. Saat ini kurang lebih PI Pegas kurang lebih sekitar 6 sampai 7 kali. Jadi kalau kita lihat secara historis harusnya bisa double ya belasan kali. Jadi untuk kondisi itu kita tadi berani mengatakan bahwa saham Pegas relatif masih cukup murah dan ke depan tidak ada isu-isu negatif yang cukup penting dan berharap tidak ada lagi bicara masalah tadi ya isu-isu besar di 2019 lalu ketika bicara masalah penurunan harga gas dan sebagainya ini akan kembali cukup sensitif. Tapi kalau kita melihat sampai sejauh ini untuk jangka pendek kita belum melihat ada peluang ke sana sehingga itu yang kita katakan tadi bahwa nggak ada isu-isu besar lagi untuk Pegas. Baik, dan rekomendasinya untuk melihat kondisi PGN atau PGAS ini seperti apa yang bisa direkomendasikan kepada pelaku pasar, Bang Alfred? Ya, untuk target price sendiri kita masih di level 1.800. Jadi pada level 1.800 PI-nya kurang lebih sekitar 10 sampai 11 kali. EV/EBITDA-nya sekitar 5 kali. Jadi kalau kita lihat pada pertimbangan itu saja juga secara historis masih jauh dibandingkan historis PI mereka dan juga historis rasio EV/EBITDA mereka. Jadi ini yang kita katakan bahwa ini termasuk salah satu top rekomendasi kita, top list sektor saham kita karena faktor pertimbangan fundamental yang masih cukup bagus ke depan dan valuasi yang masih cukup murah.
Oke, baik. Itu tadi rekomendasi untuk PGN atau PGAS. Baik, terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat, pemirsa. Marolop Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital Group, bergabung bersama kita di Corporate Action. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.